Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 2 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsornya tambang Gunung Buda. Kasat Samapta Polres Kepulauan Sula berhasil menggerebek tempat produksi minuman keras tradisional jenis cap tikus di Desa Waibau, Kecamatan Sanana. Seorang pria di Bandung Barat ditangkap polisi karena menanam dan menjual ganja yang diolah menjadi makanan coklat dan diperjualbelikan di media sosial. Polsek Cilengsi Polres Bogor menggerebek lokasi pencurian sepeda motor di Kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin 26 Mei sore. Dan dalam penggerebekan tersebut, 2 orang pelaku diamankan beserta 7 unit sepeda motor hasil curian. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian sepeda motor di wilayah Permata Cilengsi, Kecamatan Cilengsi pada Senin 27 Mei 2025 siang. Korban langsung mendatangi Mapolsek Cilengsi dan melaporkan kejadian tersebut. Kebetulan sepeda motor miliknya dilengkapi dengan GPS. Kapolsek Cilengsi Kompol Edison bersama unit Reskrim Polsek Cilengsi langsung bergerak cepat melacak titik lokasi sepeda motor yang terpantau melalui GPS yang ternyata berada di wilayah Gunung Putri. Sesampainya di lokasi, tim Polsek Cilengsi langsung menggerebek sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan sepeda motor hasil curian. Benar saja, di dalam rumah tersebut ditemukan 2 orang pelaku pencuri sepeda motor yang langsung diamankan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti lain, seperti mata kunci letter T, 7 unit sepeda motor yang terdiri dari 2 motor NMAX dan 5 motor Honda Beat, serta alat pelacak GPS yang digunakan pelaku untuk mengecek kendaraan yang dilengkapi GPS. Tak hanya itu, di lokasi penggerebekan juga ditemukan puluhan plat nomor kendaraan, bongkaran kunci kontak, kunci letter T, dan berbagai peralatan kunci lainnya. Ironisnya, di tempat kejadian perkara, Kapolsek Cilengsi juga menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus tisu berisi 2 strip narkoba. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti yang berhasil diamankan kini dibawa ke Mapolsek Cilengsi untuk proses penyelidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Humas, Polsek Cilengsi melaporkan untuk Polri TV. Untuk lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison. Selamat petang Pak Edison. Pak, izin Pak, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas Mbak. Selamat sore pemirsa TV Polri, salam presisi dari Polsek Cilengsi. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pengungkapan kasus curanmor ini Pak? Baik, kami sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei sekitar pukul 16.30 datang ke SPK Polsek Cilengsi melaporkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan motor pada hari itu di sekitar jam 15. Kemudian SPK menanyakan surat-surat, kemudian disampaikan bahwa yang bersangkutan bahwa motor tersebut dipasang GPS. Berbekal itulah saya dan tim Reskrim mengecek posisi terakhir kendaraan, namun GPS sudah mati. Nah, dari situ kami telusuri posisi terakhir matinya GPS dan pada pukul 17.30 kami tepat sampai di daerah Cicadas, Gunung Putri. Apa saja barang bukti yang ditemukan oleh tim penyidik, Pak? Setelah sampai di lokasi, memang betul bahwa kami lihat di situ ada sekitar 7 motor yang kami temukan, kemudian puluhan plat nomor, kemudian ada sekitar 10 anak kunci, 2 mata kunci T, dan 5 gagang kunci T, dan alat untuk mematikan GPS yang ada di lokasi yang tempat kami temukan kendaraan tersebut. Kemudian unit Reskrim juga menemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Apakah ini membuktikan bahwa pelaku juga pengedar narkoba, Pak?
Betul, Mbak. Jadi, ketika kami melakukan penggeledahan, ada beberapa paket sabu yang kita temukan di, lokasi tersebut. Sampai saat ini sudah kami cek, eee, tersangka melalui tes urin dan kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor terkait dengan, sabu yang kami temukan di TKP. Pak, dengan kedua hal ini, bagaimana untuk proses hukum yang melibatkan tersangka ini akan seperti apa, Pak? Jadi untuk masalah 480 dan pemetik, 365-nya sudah kami proses, saat ini sedang berlangsung dan untuk, sabunya kami sudah berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Bogor, Mbak. Baik, kemudian apakah di wilayah hukum Polsek Cilengsi sendiri kasus curanmor memang sering terjadi atau seperti apa, Pak? Baik, kami sampaikan bahwa memang betul Cilengsi termasuk rawan terhadap, curanmor. Jadi sampai saat ini kami sudah melimpahkan sekitar 6 tersangka yang sudah kami proses, kita limpahkan, kemudian di kami sendiri saat ini sedang menangani 3 yang sedang proses, penyidikan. Pak, kemudian informasi yang kami dapatkan juga Bapak selaku Kapolsek juga turun langsung dalam setiap pengungkapan kasus di Cilengsi. Kenapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Jadi, memang sesuai dengan perintah Pak Kapolres bahwa komandan jangan hanya memerintah tapi ikut terjun langsung dengan anak buah. Dan memang saya kebetulan di Polsek Cilengsi ada kamar sehingga saya meluangkan waktu banyak di Polsek sehingga ketika ada kejadian baik pelayanan atau kejadian yang sifatnya membutuhkan, kehadiran polisi, saya bersama anggota hadir di lapangan. Baik, Pak. Kemudian bagaimana langkah strategis dari kepolisian agar hal ini tidak terulang, Pak? Jadi, kami menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya untuk pengguna roda 2, karena seringnya terjadi pencurian, kami sarankan akan selalu menggunakan kunci ganda atau parkir di tempat-tempat atau di kantong parkir yang ada petugasnya. Kemudian kami dari Polsek Cilengsi sudah menyisir beberapa kontrakan yang selama ini dijadikan sebagai tempat transit atau untuk menampung kendaraan sehingga berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas dan RT RW sehingga kita mengetahui keberadaan atau kantong-kantong tempat penyimpanan hasil curian itu, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Edison telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Selamat sore, salam presisi. Dan pemirsa, setelah melakukan pemeriksaan secara maraton dengan meminta keterangan 8 orang saksi, petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsornya tambang Gunung Kuda pada Minggu sore. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas terkait metode penambangan maupun penghentian aktivitas tambang. Abdul Karim dan Ade Rahman ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden longsornya tambang batu Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas insiden longsornya tambang yang menelan puluhan korban jiwa dan belasan luka. Kedua tersangka dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Bahkan Dinas ESDM Jawa Barat sebelumnya pada bulan Maret telah memperingatkan untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang rawan longsor tersebut. Namun peringatan itu tidak diindahkan dan pemilik tambang serta kepala teknik tambang justru terus melakukan aktivitasnya. Hingga akhirnya longsor pun terjadi yang di saat bersamaan tengah ramai-ramai aktivitas bongkar muat. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, eksavator, dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zaria. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zaria selaku pemilik tambang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polresta Cirebon melaporkan untuk Polri TV.
Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat mengerahkan 3 anjing pelacak untuk mempercepat pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Ketiga anjing pelacak tersebut membantu tim gabungan untuk mengendus keberadaan korban yang belum ditemukan. Ketiga anjing pelacak ini diterjunkan di lokasi tambang Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Anjing pelacak bekerja setelah eskavator dan truk seluruhnya bisa diangkat menjauh dari lokasi. Petugas membagi area timur dan barat untuk memaksimalkan pencarian korban yang diduga masih tertimbun. Anjing pelacak tersebut dapat mengendus hingga kedalaman 10 meter. Pada hari ini kita telah mengirimkan K9 dengan jumlah 3 ekor dan 3 pembimbing dan 2 instruktur yang saat ini mengawasi, yaitu Ibda Dindin. Dan saat ini kita sudah berkoordinasi dengan posko pusat gabungan di sini. Kita saat ini menunggu kapan kita akan beraksi, dikarenakan lokasi saat ini sedang ada evakuasi 1 alat eskavator dan informasinya ada 2 truk lagi di sana yang akan kita lihat dulu evakuasinya, urukannya. Begitu nanti mereka sudah terbuka, nanti aksi dari K9 ini kita laksanakan. Aksi K9 ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda Dari tadi malam dia sudah berada di lokasi dan kita menunggu aksinya. Karena dengan kondisi reruntuhan yang seperti ini, kita tidak bisa menebak. Tapi dengan bantuan K9 ini, dia bisa mengendus keberadaan jenazah daripada pekerja yang ada di sini. Pekerja sini mengatakan bahwa semua korban sudah dievakuasi dan tidak jenazah lagi yang perlu kita cari. Satu persatu alat berat dan truk dievakuasi guna mempermudah proses pencarian terhadap penambang yang masih tertimbun. Hingga Senin, tercatat 19 korban tewas dalam insiden longsornya tambang Gunung Kuda yang terjadi pada Jumat siang lalu. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Seorang pria di Bandung Barat ditangkap polisi karena menanam dan menjual ganja. Tak hanya itu, ganja yang ditanamnya diolah menjadi makanan coklat dan siap diperjualbelikan secara online di media sosial. Ganja? Dapat dari mana? Dari Soreang. Inilah detik-detik penangkapan pengedar ganja sekaligus pembuat coklat rasa ganja. Tersangka berinisial MDJ ditangkap di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi menemukan 45 pohon ganja di rumahnya. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra, ganja itu tidak dijual dalam bentuk kering, melainkan diolah menjadi coklat dan dicampur ekstrak ganja. Kue dan coklat berisi ganja itu dijual melalui Instagram dengan harga Rp100.000 per buah. Dalam setahun, MDJ mengaku telah mendapat untung hingga Rp100 juta. Tersangka juga berencana membuat brownies ganja namun belum terwujud. MDJ mengaku belajar semua dari internet, termasuk membuat olahan dan mendapatkan bibit ganja. Mempunyai ide untuk bisa memproduksi dari hasil ganja yang ada diekstraksi sehingga muncul minyak ataupun sejenis mentega dan kemudian diekstraksi ke dalam campuran coklat. Yang mana coklat tersebut sudah ada cetakannya dan dijual. Sudah pernah ada dijual dengan nilai 100.000 per keping. Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil menggagalkan dan berhasil mengamankan tersangka. Sehingga saat ini tersangka harus menjalani ketentuan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Dari hasil pengungkapan ini, kurang lebih nilai yang bisa diamankan atau nilai daripada barang bukti yang ada saat ini senilai Rp600 juta. Kini MDJ harus meringkuk di balik jeruji. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.